Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika Putria Zahra. Di video ini saya akan menjelaskan lampiran soal nomor 3 di bab 3 untuk praktikum algoritma dan pemrograman. Untuk soal nomor 3 itu buatlah program untuk menghitung biaya parkir kendaraan berdasarkan jenis kendaraannya dan berapa lama parkir Oh, dan lama parkir dengan jenis kendaraan yang terdiri dari motor, mobil, dan truk. Jadi, biaya parkirnya itu berdasarkan jenis kendaraannya, seperti motor, mobil, truk. Nah, tarif untuk masing-masing jenis kendaraan itu 2.000 untuk motor, 5.000 untuk mobil, dan 10.000 untuk truk per jamnya. Lalu perhitungan denda itu ditentukan dari lama parkirnya, yaitu kalau misalnya nggak lebih dari 2 jam itu berarti tanpa denda, nggak ada denda. Tapi kalau misalnya lebih dari 2 jam sampai 5 jam itu kena denda 10%, dan untuk yang lebih dari 5 jam itu terkena denda 25%. Nah, di sini juga ada catatan, jika lama parkir itu kurang dari atau sama dengan 0, maka input dianggap tidak valid. Lanjut ke deskripsi programnya, itu tadi soalnya. Untuk deskripsi programnya itu kita mulai dari mendeklarasikan variabel, lalu kita lalu programnya menerima input jenis kendaraan dan lama parkirnya. Kemudian program nanti melakukan validasi untuk mengecek apakah lama parkir kurang dari atau sama dengan 0. Jika iya, maka data dianggap tidak valid dan program nanti mengeluarkan input berupa pesan itu inputnya tidak valid. Nah, jika valid, jika yang kondisi tadi jika datanya valid, maka program nanti itu menentukan tarif per jam berdasarkan jenis kendaraan menggunakan switch case, yaitu ya motor tadi 2.000, mobil 5.000, truknya 10.000. Nah, setelah itu program nanti akan menentukan denda berdasarkan lama parkir dengan menggunakan kondisi pernyataan if else if. Terus kalau misalkan tanpa denda hingga 2 jam, di dalam kondisi pernyataan if else if tadi itu berisi kalau misalnya tanpa denda hingga 2 jam, terus denda 10% untuk yang lebih dari 2 sampai 5 jam, dan denda 25% jika lebih dari 5 jam. Terus terakhir, program menghitung biaya dari tarif dikali lama parkir, menambahkan denda, lalu nanti menampilkan total biaya parkir sebagai hasil akhir. Ini yang pertama itu start, berarti untuk memulainya. Lalu kita deklarasikan variabel, menginput variabel ini dengan menggunakan jenis flowchartnya itu, bukan jenis flowchart, jenis jen- Nah, kita lanjut ke flowchartnya. Yang pertama, ini kita mulai start, lalu lanjut ini input, kita memasukkan jenis dan jamnya ini dalam jajar genjang. Nah, lalu ini kita masuk ke pernyataan kondisi if-nya. Jika jam itu kurang dari sama dengan 0, jika benar tadi, maka nanti mengeluarkan input tidak valid. Lalu jika ini tadi benar, itu langsung end, programnya langsung selesai. Tapi kalau salah, kita lanjut ke switch, ke kondisi switch case, menggunakan switch case. Nah, ini untuk yang case pertama, kalau misalnya dia penggunanya itu memilih case 1, dia menginput 1, nah berarti nanti benar kan? Nah, lalu ada kesalahan karena
kan di soal itu diminta harga tarifnya itu kan per jam. Tapi tadi itu aku belum dikaliin harganya, itu belum aku kaliin sama jam. Jadi dia cuman harga sama dengan 2.000. Nah, jadi ini sudah aku perbaikin, jadi harganya itu 2.000. Misal 2.000 terus dikali dia berapa jam gitu. Nah, oke, ini kita ulang flowchartnya itu. Ini untuk mulai, lalu setelah itu kita input jenis dan juga jam, lalu kita ke kondisi if. Jika jamnya itu kurang dari sama dengan 0, maka nanti itu kita menampilkan outputnya input tidak valid. Setelah itu program akan langsung selesai karena tidak ada lagi yang mau diproses. Nah, setelah itu, tapi kalau misalnya kondisi ini salah, kita lanjut ke switch case. Nah, ini untuk switch case-nya itu untuk variabel jenis. Nah, ini case yang pertama. Jika harga jika ini case yang pertama itu dia memilih memilih jika dia itu memilih satu, memasukkan inputnya itu satu di variabel jenis saat ditanya jenis kendaraannya. Nah, jadi jika dia memiliki satu, maka harganya itu sama dengan 2.000 kan kalau untuk motor. Nah, karena ini per jam, jadi harganya itu dikali dengan jam, dikali berapa jam dia, misal 2 jam, berarti 2 dikali 2.000 gitu. Nah, terus lanjut lagi ke kondisi if. Jadi kita cek lagi nih untuk mengecek apakah dia itu kena denda atau enggak. Kalau misalnya ini jamnya itu lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka totalnya itu sama dengan harga. Berarti nanti di variabel total itu menyimpan harga yang telah diproses ini, berarti tanpa denda sama sekali karena ya masih di bawah atau 2 jam gitu. Nah, setelah itu dia langsung menampilkan totalnya tadi, yang mana itu isi dari si variabel harga juga. Terus langsung programnya selesai. Nah, tapi kalau misalnya dia lebih dari 2 jam nih, kita lanjut ke kondisi berikutnya. Jika jamnya itu lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5, maka variabel total itu nanti menyimpan perhitungan dari dendanya, yang mana harga itu tadi harga yang ini tadi itu ditambah dengan hasil dari harga dikali 0,1 gitu. Nah, ini itu tadi itu kan dendanya 10%. Tadi itu kan dendanya 10%, terus yang untuk jam lebih dari 5 itu kan 25%. Nah, ini kita langsung jadikan 0,1 dan 0,25 gitu. Nah, jadi karena itu denda bukan diskon. Kalau diskon kan biasanya harga awal itu nanti dikurangin dengan harga yang sudah dikali dengan diskonnya. Ya, yang sudah dikali dengan diskonnya. Tapi kalau misalnya ini kan denda. Jadi harga awal itu ditambah dengan harga yang sudah dikali dengan uh, diskon yang sudah dikali dengan dendanya, yaitu 0,1 ini tadi. Jadi nanti total total outputnya itu yang akan keluar itu total dari harga yang sudah ditambahin dengan denda tadi. Nah, lalu setelah itu program selesai. Tapi jika tidak, kita lanjut ke kondisi berikutnya, yang mana dia itu jamnya lebih dari 5. Kalau iya berarti totalnya itu nanti menyimpan penjumlahan dari harga awal ditambah dengan harga awal itu harga yang sudah dikali dengan jamnya ya. Kayak harga awalnya itu tadi kan 2.000, terus dikali misalnya jamnya itu 2 jam. Berarti 4.000, karena itu berarti harga awalnya. Lalu ditambah dengan harga awal tadi dikali dengan dendanya, yaitu 0,25. Lalu nanti dijumlahin, itulah total dari tarif yang harus dibayarkan. Setelah itu nanti outputnya keluar hasil dari total ini tadi, lalu program selesai. Tapi jika salah juga nanti berarti input tidak valid. Seperti itu.
Nah, lanjut kalau misalnya dia itu memilih case 2, itu berarti harganya itu sama dengan 5.000 lalu dikali dengan jam, dengan variabel jam. Nah, ini sama seperti proses yang tadi juga sama, nggak ada yang beda. Nanti langsung ke N. Panah-panahnya pun sama, jadi dari harga ini tadi kita cek dulu kondisi if yang pertama apakah dia ini lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 2. Kalau iya nanti totalnya berarti sama dengan harga awal, terus nanti dia keluarin inputnya lalu program selesai. Terus karena ini kan panahnya kayak gini, terus dari sini kalau misalnya pas dicek salah berarti dia langsung ke bawah sini. Terus ya sama seperti yang tadi juga, ini juga sama yang di bawah sini. Nah, lalu tapi kalau misalnya dia tidak memiliki case 2 ini berarti lanjut ke case 3. Jika jika dia memiliki case 3 maka harganya itu tadi sama dengan 10.000. Ini 10.000 ya, nolnya di sini, nggak muat di sini dia. Harganya itu sama dengan 10.000 dikali dengan berapa jam, dikali dengan input jam, yang mana variabel salah, harganya itu sama dengan 10.000 dikali dengan variabel jam, yang mana variabel jam itu berisi dari yang diinputkan oleh user tadi, oleh pengguna. Kalau misalnya kita input 2.000 berarti 10.000 dikali 2.000, kok 2.000 sih, berarti kalau misalnya penggunanya masukin jamnya itu 2 jam berarti 10.000 dikali 2 jam gitu. Nah, lalu mengecek ke kondisi yang pertama lagi, kondisi ini tadi. Dia mengecek dulu apakah jam itu lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2. Terus kalau misalnya benar lanjut ke sini, terus program selesai. Tapi kalau salah lanjut ke kondisi berikutnya, mengecek lagi apakah jam itu lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5. Berarti itu tuh rentang antara 2 jam, eh berarti itu rentang dari 2 jam ke atas sampai 5 jam gitu. Terus kalau iya proses ini tadi sama, terus outputnya, terus program berakhir. Terus kalau misalnya salah lanjut ke kondisi berikutnya, mengecek lagi apakah jam itu lebih dari 5, apakah dia itu lebih dari 5 jam gitu. Kalau iya berarti lanjut ke proses ini, yang dendanya itu 25% tadi, terus lanjut ke outputnya total, terus program selesai. Jika salah inputnya tidak valid. Nah, lalu ini kalau misalnya dia memilih 4 misalnya gitu, itu kan berarti di luar case-nya ya, karena kan case-nya cuma ada 3. Nah, jadi nanti akan mengeluarkan input tidak valid seperti itu. Terus kalau misalnya input tidak valid berarti juga programnya langsung selesai. Itu untuk flowchartnya. Ini untuk pseudocode. Ini pseudocode-nya belum diganti. Sekalian jelasin aja. Ini kita variabelnya, deklarasikan variabel dulu. Itu ada jenis, ada variabel jenis jam, bukannya ada harga sama total ya? Harga total. Nah, ini ada variabel jenis jam, harga total itu bertipe data integer untuk bilangan bulan. Nah, lalu ini begin untuk memulai. Ini kita inputkan dulu variabel jam, terus kita input juga variabel jenis. Lalu ini untuk kondisi if, ini kita mengecek dulu apakah eh, jam yang dimasukkan ini lebih kurang dari atau sama dengan 0. Karena kan kalau minus atau dia 0, ya berarti ya nggak ada perhitungannya kan, karena jamnya ya 0 gitu. Nah, terus maka kalau iya maka kita mengeluarkan input, kita mengeluarkan output, kita menampilkan input tidak valid. Nah, berarti selain itu terus kita ini ke switch jenis, untuk variabel jenis. Ini case-nya variabel jenis. Ini case yang pertama tadi itu harga menyimpan 2.000 dikali
jam. Nah, jika jam lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka totalnya itu oh iya deh. Iya ya. Jika jika jam lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka total itu menyimpan harga. Berarti variabel total itu nanti menyimpan harga. Harga itu harga awal ini yang 2000 dikali dengan total jamnya. Nah, terus jika ini tadi salah, kita cek lagi kondisi berikutnya. Jika jam lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5, maka total nanti menyimpan proses dari harga ditambah harga dikali dendanya tadi. Dendanya 10%. Berarti ini dikali 0,1. Terus, tapi kalau misalnya salah, kita cek lagi. Baik, kalau misalnya salah, kenapa ini aku nggak nulis jamnya lebih dari 5? Karena karena kalau misalnya dia itu nulis 20 jam pun bakal tetap kehitung gitu. Jadi else itu kan berarti selain selain itu selain selain kondisi if yang ada yang sudah ada itu, kalau misalnya nggak ada yang benar dari kondisi if yang di atas ini, nah jadi dia selain itu maka total menyimpan harga ditambah harga dikali 25, dikali 0,25, itu berarti dendanya 25%. Jadi kalau misalnya dia input 50 jam pun masih bisa, tapi kena denda 25%, karena dari soalnya pun nggak ada batas waktu, parkirnya. Nah, lanjut ke case 2, itu harga menyimpan 5.000 dikali dengan variabel jam yang diinput oleh pengguna. Terus jika jam lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka total menyimpan harga, menyimpan ini tadi, harga yang tadi, karena tanpa denda. Terus jika tidak, jika jam lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5, maka total menyimpan harga ditambah harga dikali 0,1. Nah, selain itu, maka total itu menyimpan harga ditambah harga dikali 0,25. Itu dendanya. Itu harga yang telah ditambahkan dengan denda. Nah, ini untuk case ketiga, itu menyimpan 10.000 dikali dengan total jamnya. Jika jam lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka total menyimpan harga. Selain ini, jika jam lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5, maka total menyimpan harga ditambah harga dikali 0,1. Selain itu, maka total menyimpan harga ditambah hasil dari harga dikali 0,25. Otherwise, berarti itu selain pilihan dari case ketiga ini, maka nanti itu mengeluarkan input, ya mengeluarkan output input tidak valid. Lalu end case ini untuk menyelesaikan akhir dari case-nya itu. Terus kita lanjut untuk mengeluarkan di outputnya itu dari variabel total tadi. Jadi total itu tadi menyimpan harga, maupun itu harga yang tanpa denda dan yang ada dendanya gitu. Terus akhir dari program. Nah, ini kita lanjut ke program C++-nya. Ini yang pertama, hashtag include iostream, itu agar kita bisa menggunakan fungsi cout, cin, dan endline. Terus untuk using namespace std agar penulisan standar itu lebih sederhana. Terus untuk integer main itu tuh titik awal dari eksekusi programnya ini. Terus untuk kurung kurawal yang ini itu menandakan kayak awal dari programnya gitu. Terus ini kita deklarasikan variabelnya tadi menggunakan tipe data integer untuk variabel jenis, harga, jam, terus
total. Nah, terus kita gunakan fungsi si out ini untuk mengeluarkan kata-kata di atasnya, itu di outputnya nanti. Itu berikut adalah tarif parkir berdasarkan kendaraan. Kayaknya sambil ditunjukin outputnya aja ya. Nah, gini. Jadi, yang ini tadi, kata-kata ini itu keluar di atas sini. Nih. Nah, terus aku gunain endline ini agar dia itu ke enter. Jadi biar si case-nya ini enggak di samping sini. Jadi dia ke enter ke bawah sini. Gitu. Eh, Nah, terus ini aku gunain si out lagi. Ini untuk pilihannya. Yang pertama itu motor, itu 2000. Terus N-line lagi untuk agar dia enter ke bawah daripada ke samping kan nggak rapi ya. Terus ini mobil 5000, N-line lagi. Terus truk 10.000, N-line. Nah, terus ini aku mau ngulang lagi si out, masukkan jenis kendaraan. Nah, ini nanti kita masukin jenis kendaraannya, kita nulisnya uh, angkanya tapi ya pilihannya bukan kayak motor gitu. Nah, terus kalau misalnya udah kita masukin jenis kendaraannya, misal kita masukin satu, itu berarti motor kan. Nah, nanti keluar lagi. Nah, yang kita masukin satu ini tadi itu tersimpan ke variabel jenis. Nah, terus lanjut, kita tampilkan juga masukkan berapa lama parkir. Ini yang di sini. Nah, lalu itu nanti kalau misalnya kita lama parkirnya itu 2 jam. Nah, berarti nanti si angka yang kita masukin 2 ini itu akan tersimpan di variabel jam. Nah, lanjut ke kondisi if, kita cek dulu jamnya itu kurang dari sama dengan 0 atau tidak. Kalau iya, nanti langsung mengeluarkan atau langsung ditampilkan itu input tidak valid. Terus lanjut ke switch case. Untuk variabel jenis, ini case pertama itu harga sama dengan 2000 dikali jam. Itu berarti harga harga motor itu per jamnya. Berarti itu menggunakan 2000 dikali jam. Nah, lalu kita cek lagi itu kondisinya jika jam itu lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka totalnya itu sama dengan harga. Nah, selain itu, jika jam lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5, maka totalnya itu sama dengan harga ditambah hasil dari harga dikali 0,1, yang mana ini itu dendanya, harga awal yang sudah ditambahkan dengan denda. Selain itu, jika jam lebih dari 5, maka total sama dengan harga ditambah hasil dari harga dikali 0,25. Nah, ini break itu untuk memisahkan case-nya. Nah, lalu ini case 2, itu harganya untuk di case 2 ini harganya sama dengan 5000 dikali jam. Itu berarti kalau misal ini berarti hitungan untuk per jamnya. Terus lalu jika kita cek kondisi, jika jam itu lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka totalnya itu sama dengan harga. Selain itu, jika jam lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5, maka totalnya sama dengan harga ditambah hasil dari harga dikali 0,1. Selain itu, jika jam lebih dari 5, maka total sama dengan harga ditambah hasil dari harga dikali 0,25. Break juga untuk memisahkan case-nya. Lalu ini untuk case 3, ini harga sama dengan 10.000 dikali jam, berarti ini harga per jamnya dari truk. Terus kita cek kondisinya, jika jam lebih dari 5 dan jam kurang dari sama dengan 2, maka total sama dengan harga. Selain itu, jika jam lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5, maka total sama dengan harga ditambah hasil dari harga dikali 0,1. Selain itu, jika jam lebih dari 5, maka total sama dengan harga ditambah harga dikali 0,25. Yang dua ini itu sudah ditambahin dengan dendanya. Break ini untuk akhir dari case-nya dan juga pemisah gitu. Terus untuk default ini itu berarti selain case ini kita akan mengeluarkan pakai cout tulisan input tidak valid. Lalu kita cout lagi untuk memunculkan hasil dari hmm, hasil dari
perhitungan tarifnya gitu. Jadi total tarif Anda adalah ini variabel total, lalu memunculkan total. Ini langsung kita coba aja, misal nih yang motor itu masukkan berapa lama parkir, 2 jam. Nah, itu benar kan? Berarti motor itu 2.000 itu dikali dengan lama parkirnya 2, itu berarti 4.000. Nah, ini kita masukkan jika dia terkena denda. Misalnya mobil itu 2, berapa lama parkir itu 5 jam. Kita pakai 5 jam. Nah, ini hasilnya 27.500. Itu berarti dia si programnya ini awalnya itu membaca jenisnya itu 2 kan. Berarti itu masuk ke case 2. Nah, awalnya itu programnya itu mengecek dulu berarti apakah jenis lama parkirnya itu sama dengan 0 atau tidak. Nih yang ini. Nah, ini enggak kan lama parkirnya, berarti langsung lanjut ke case 2. Nah, di case karena kita memilih 2. Lalu dia mengecek harga itu sama dengan 5.000. Harganya 5.000 dikali dengan total jamnya yaitu 5.000, berarti totalnya 25.000. Lalu kita si program ini mengecek di case 2 ini. Dia ngecek dulu ke kondisi pertama, jamnya itu lebih dari 0 dan jam kurang dari sama dengan 2 atau tidak. Ternyata tidak. Lalu dia ngecek ke kondisi berikutnya, jam itu lebih dari 2 dan jam kurang dari sama dengan 5 atau enggak. Ternyata iya. Berarti nanti variabel total itu menyimpan harganya tadi 25.000 ditambah dengan hasil dari 25.000 itu dikali dengan 0,1. Itu berarti 2.500. Ya, 2.500. Lalu 25.000 itu ditambahin dengan 2.500, adalah hasilnya totalnya itu 27.500. Nah, mungkin sekian video lampiran soal untuk nomor 3 ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.